Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oke88. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari Scratch, yaitu bahasa pemrograman Scratch. Kemarin kita sudah membuat akun Scratch, maka hari ini saya jelaskan dulu bagian-bagiannya apa saja. Baru nanti silahkan anak-anak bisa mencoba cara menggunakannya seperti apa. Nah, yang akan kita bikin hari ini, kita akan coba bikin nanti kucing yang berjalan sambil bilang meong, meong gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dulu untuk bagian-bagian dari Scratch. Di sini nanti tampilannya seperti ini ya. Ada tampilan editornya atau tampilan tempat kita membuat programnya itu seperti ini. Nah, apa yang harus anak-anak pahami terlebih dahulu? Perhatikan di atas sini. Di atas ini kita sebut istilahnya dengan menu. Menu. Nggak kelihatan ya. Nah, menu nanti ada cukup banyak isinya ya. Ini kita sebut dengan menu. Sebenarnya menunya ada dua, file sama edit. Nanti kalau anak-anak menggunakan yang program Scratch versi offline itu ada sedikit tambahan untuk daftar menunya. Di menu ini di sini ada tutorial. Tutorial ini anak-anak bisa juga belajar dari tutorial ini. Misal ingin membuat sesuatu dari tutorial ini bisa. Nah, di sini ada gambar kayak gambar globe. Gambar globe ini itu bahasa. Jadi kalau anak-anak klik nanti di situ akan muncul banyak pilihan bahasa, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, dan lain sebagainya ya. Anak-anak bisa pilih bahasa mana yang anak-anak kuasai. Yang belum ada bahasa Jawa. Nah, kemudian di situ ada kode, ada customize, ada sound. Ini kita bagian dari program ya, sudah masuk bagian. Nanti kode itu berisi kode-kode program yang kita tinggal ambil dan tempatkan. Kemudian ada customize. Customize itu nanti berisi tentang gambar ini. Kebetulan ini kucing, gambar kucing, maka customize ini di dalamnya customize nanti ada gambar kucingnya. Nah, detailnya seperti apa nanti saya tunjukkan pada program Scratch-nya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada sound. Sound ini berguna untuk kita memasukkan suara apa yang kita inginkan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kerja ini nanti. Cara kerja dari fitur-fitur ini. Kemudian di sini di sebelah kiri kalau kita menggunakan versi offline, versi online, versi online ini sama dengan versi desktop ya, yaitu menu program ada di sebelah kiri. Tapi kalau kita menggunakan versi installer offline, maka menu program nanti ada di tengah, sementara yang gambar ini, gambar kucing ini ada di sebelah kiri, dan yang kotak kosong ini nanti ada di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ini adalah nanti kita sebut dengan area kode. Ini area kode. Penempatan kode program letaknya di sini. Kemudian ini adalah kode programnya. Jika anak-anak nanti misal kesulitan, nanti anak-anak bisa perhatikan di warna kotaknya, warna bloknya. Kemudian di sini ini adalah area untuk panggungnya, atau istilahnya ini adalah area hasilnya. Hasil kode yang kita masukkan di area kode nanti akan berdampak ke sini. Di sini nanti area panggung atau stage istilahnya. Nah, di area inilah program itu dijalankan. Hasilnya, efek dari program yang kita buat di area kode ini nanti akan terlihat di stage atau di daerah panggung. Kemudian yang bawah di situ ada sprite. Jadi setiap gambar atau setiap benda yang kita masukkan di situ diistilahkan atau disebut dengan sprite ya. Ini area
sprite. Kemudian di sebelahnya sprite, di sini ada area background, atau di situ juga bisa diistilahkan stage. Jadi panggung yang ada di sini kita nanti bisa beri warna sesuai warna sprite, atau kita bisa beri warna sebagai background. Ada dua perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa? Nanti ketika kita sudah praktek kita akan lihat. Kemudian di sini ada bagian atas ini ada gambar bendera, sama ada gambar apa ini, kotak, bukan kotak, kayak lingkaran berwarna merah. Yang bendera warna hijau ini adalah start. Jadi kita untuk memulai program, untuk melihat hasil program, maka kita pilih start. Kemudian kalau yang warna merah ini berarti kita stop. Ada start, ada stop. Kita misal sudah merasa program sudah selesai, kita stop misalnya. Nah, itu bisa. Kemudian kalau yang 3 ini adalah untuk tampilannya saja, gitu ya. Nah, kode program yang nanti kita bisa bikin itu ada cukup banyak ya. Ketika anak-anak nanti kesulitan mencari, kebetulan di sini saya contohkan menggunakan bahasa Inggris play sound. Nah, letaknya di mana? Karena ini masing-masing kode, masing-masing ini pembagiannya, dan ini jenisnya. Ini kebalik, ini jenisnya dan ini apanya ya? Isinya. Nah, motion berarti gerak, untuk melihat looks berarti nanti tampilan, sound berarti suara, event berarti kejadian apa, kontrol berarti pengendalinya nanti seperti apa. Nah, itu ketika anak-anak kesulitan menentukan di mana letaknya, anak-anak bisa lihat warnanya. Warna oranye yang terang. Nah, berarti yang mana? Yang event. Ini ya. Warnanya kan sama, yang ini sama yang ini. Kemudian ini warna ungu. Oh berarti sound. Kemudian ini warna oranye, juga yang gelap. Ya bener, oranye ini ya namanya ya. Ya warna inilah pokoknya. Nah, warna ini berarti dia masuk di kontrol. Warna biru berarti ada di sensing, sensornya. Kemudian ada warna hijau. Oh, hijau itu berarti kita masuk di operator. Nah, seperti itu. Nah, oleh karenanya ketika anak-anak nanti lupa penempatannya, anak-anak bisa melihat dari segi warna, ya. Itu akan sangat membantu. Oke ya. Langsung saja kita praktek. Nah, untuk praktek silakan anak-anak bisa buka di akunnya masing-masing. Oke, kita coba masuk akun ya. Kita masuk ke Google dulu. Oke, silakan anak-anak masuk Google dulu. Di sini anak-anak bisa ketik dulu dengan Scratch Meet Edu atau Scratch pemrograman atau bahasa pemrograman Scratch. Nanti yang dipilih adalah Scratch Meet Edu yang ini ya, yang alamat linknya ini. Nah, silakan diklik, dibuka, nanti akan tampil seperti yang kemarin yang sudah kita bikin pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau anak-anak sudah bikin ya, kita tunggu dulu lah. Ini sudah. Nanti kalau sudah akan muncul seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa masuk. Masuknya di mana? Di sini ada menu masuk. Saya perbesar dulu. Nah, anak-anak bisa klik masuk, kemudian masukkan nama pengguna kemarin. Ketika anak-anak membuat akun, nama penggunanya apa, passwordnya apa, silahkan dipakai untuk login. Jadi ini makanya kemarin di pertemuan sebelumnya anak-anak wajib membuat akun terlebih dahulu, gitu ya. Nah, setelah anak-anak klik ini ya, diisi usernya apa, nama penggunanya, kemudian sandinya apa, kita pilih masuk. Nah, bila sudah masuk, anak-anak silakan klik buat. Kita klik buat gini ya.
Nah, setelah anak-anak klik buat tadi, maka anak-anak akan diarahkan ke menu editor. Nah, menu editor ini adalah menunya, tampilan-tampilan yang mungkin kita bisa gunakan. Pada kesempatan hari ini kita akan coba bikin satu gambar kucing ini biar berjalan, itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kerja dari program ini, ya. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu di menu itu ada file. Di sini ada pilihan new, ada save now, ada save as copy, ada load from your computer, ada save to your computer. Nah, ini ada beberapa pilihan menu. Bisa kita simpan dalam online, yaitu save now, atau kita simpan ke dalam komputer kita supaya bisa diakses offline. Maka kita bisa klik save to your computer. Nah, ada edit, ada tutorial, ada banyak tutorial yang bisa dipilih. Nanti kalau tutorial ini tampilannya seperti ini, ya. Misal animate name, membuat animasi nama. Kemudian membuat create a story, membuat sebuah cerita. Ada make a music, membuat musik. Nah, seperti itu ada banyak ya tutorial cara membuatnya bagaimana. Nah, pada kesempatan ini kita coba dulu. Di sini ini kan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Tampilan-tampilannya menggunakan bahasa Inggris, ada motion, kemudian keterangannya ada move, step. Kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Caranya gimana? Klik di sini di gambar global. Kemudian kita cari bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kita tunggu. Nah, bila sudah nanti akan muncul, nah, bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, anak-anak masih ingat kan tentang koordinat kartesius? Konsep yang digunakan pada Scratch ini itu adalah menggunakan koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu yang bagaimana? Kalau misal nih, nah kita punya begini kan, koordinat ini koordinat kartesius. Sorry. Nah, kita menggunakan sistem ini X dan Y. Di pusat-pusat ini adalah 0. Kemudian yang datar ini adalah X yang positif. Kemudian yang dari sini adalah X yang negatif. Kemudian yang tegak itu Y positif. Yang ke atas, yang ke bawah itu Y negatif. Sehingga apa? Anak-anak bisa lihat ini. Sehingga ketika kita geser kucing ini, kucing yang ini kita klik dan geser, maka di sini akan berubah. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, dia berubah kan? Loh. Sehingga kita tahu oh posisi di koordinat ini. Oke ya. X dan Y ini berubah. Nah, sekarang misal saya taruh di sini. Saya kenalkan dulu dengan menu custom. Sebelum kita ke menu program, di sini ada menu custom. Nah, di menu custom ini kalau kita ingin menambahkan gambarnya, maka kita tinggal pilih gambar. Kita klik sprite-nya, kita misal gambar. Nah, mau gambar apa, maka di sini akan muncul juga. Gini ya. Untuk membatalkan, silakan pilih kembali. Undo. Di sini saya tidak contohkan cara menggambar. Nanti anak-anak boleh mencoba sendiri. Nah, cuman di sini ada, perhatikan di sini ada kostum 1, kostum 2. Perhatikan perbedaannya terletak pada kakinya dan tangannya ya. 1, 2. Sehingga kalau ini saya jalankan berulang-ulang, maka seolah-olah kucing itu menjadi berjalan. Nah, fungsinya custom ini seperti pada animasi stop motion kemarin. Untuk membuat gambar bergerak kita butuh beberapa gambar yang itu diulang-ulang. Gitu ya. Nah,
Di sini ada dua gambar, gambar melangkah dengan kaki yang jauh, kemudian yang kedua gambar melangkah juga dengan kaki yang dekat. Sehingga kalau kita jalankan berulang-ulang, perhatikan pada kucing yang ini ya, dia akan menjadi bergerak seolah-olah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada custom, ada selain kostum ada suara. Suara nanti banyak pilihan, kita bisa milih suara atau kita bisa rekam. Kalau kita play, jadi suara kucing. Nah, ada banyak suara nanti yang kita bisa masukkan ke sini. Tetapi untuk pertemuan ini kita tidak perlu memasukkannya. Kembali ke kode. Di kode di sini ada beberapa kode gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel atau blok yang anak-anak buat sendiri. Kemudian gerakan itu ada munculnya banyak pilihannya. Kemudian untuk tampilan pilihannya juga cukup banyak. Suara pilihannya juga banyak. Nah, pada kesempatan ini saya contohkan dulu tentang kejadian. Jadi sebelum kita memulai program, selalu kita awali dengan di kejadian, yaitu apa? Ketika bendera diklik. Kalau ini kurang jelas, saya perbesar. Nah, kita awali ketika bendera diklik. Artinya bendera mana? Bendera hijau ini ya. Nah, program itu akan dibaca urut dari atas ke bawah. Nah, kalau bendera ini diklik, saya pinginnya apa? Saya pingin kucing ini berjalan dari kiri ke kanan. Maka saya kasih untuk dia berjalan, kita pergi ke menu gerakan. Saya pingin dia bergerak 10 langkah. Jadi ketika bendera diklik, saya pingin dia bergerak 10 langkah. Klik loh. Bergerak kan dia? Kalau bendera hijau diklik, dia bergerak 10 langkah. Nah, gitu ya. Nah, saya pinginnya gerakan ini langsung dari sini ke sini. Maka gerak 10 langkah ini kita ulangin. Oh, sebelum kita ulangin, perhatikan ini dulu. Kita pergi ke tampilan, kita ingin nanti aja. Sekarang kita pergi ke kontrol. Saya ingin gerakan ini diulangi sebanyak 10 kali misalnya. Sehingga ketika bendera diklik, ulangi 10 kali. Apa yang diulang? Gerak 10 langkah. Bendera diklik, loh, dia akan bergerak kan? Loh, dia bergerak 10 langkah. Nah, begitu. Jadi bendera hijau ini berfungsi untuk memulai. Apa yang kita rubah di sini akan berpengaruh terhadap yang di ini. Contoh ini saya ganti bukan 10 langkah, saya ganti jadi 20 langkah. Kita play misalnya ya, kita jalankan. Loh, dia kan semakin jauh. Dia semakin jauh. Atau misalnya kita ganti jadi 25 atau 30 lah. 30 langkah misalnya. Kita play. Nah, semakin jauh kan ya? Nah, di dalam sebuah program itu juga mengenal sebuah bilangan positif dan negatif. Bilangan positif dan negatif itu menunjukkan arah. Gitu aja ya. Arah yang mana? Arah yang saling berlawanan. Contoh, kalau ini tadi saya kasih gerak 10 langkah positif, gerak 10 langkah, maka di sini dia bergerak ke kanan. Tapi kalau ini saya ganti jadi negatif, ada minnya, min 10 langkah, kita play, maka dia gerakannya jadi mundur. Gitu ya, itu bedanya. Nah, ini kita bisa gandakan. Untuk menggandakannya kita cukup klik kanan, kemudian gandakan. Nah, sudah digandakan kan, kita taruh di sini. Nah, saya ingin membuat si kucing ini berjalan maju kemudian mundur. Berarti dia gerak 10 langkah maju
dan mundurnya berarti min 10 langkah. Sehingga kalau kita play, maju, mundur. Gerakannya ini urut ya. Yang atas diulangi 30 kali, baru dia bergerak ke yang bawah. Kita play lagi. Maju, mundur. Maju, mundur. Perhatikan gambar kucingnya. Dia masih terlihat menggeser, tidak terlihat seperti orang yang berjalan. Maka kita tambahkan. Tadi di kostum ini kan ada dua nih ya, kostumnya, gambarnya. Maka kita bisa tambahkan di kode ini. Kita pergi ke tampilan. Di tampilan kita tambahkan kostum berikutnya biar berganti, biar ganti-ganti terus. Nah, ini teman-teman atau anak-anak kalau salah menempatkan urutannya begini, nanti ya berbeda hasilnya ya. Jadi harus hati-hati. Kita play. Loh, dia sudah terlihat seperti berjalan. Kalau itu kesannya terlalu cepat, kita bisa kasih waktu untuk tunggu. Ya, kita play sekali lagi. Nah, kalau saya kasih waktu, berarti kita pergi ke kontrol pengendali. Nah, kita bisa pergi kasih waktu. Misalnya 0, kalau 1 detik berarti kan lambat sekali jalannya ya. Nah, kita kasih aja di sini 0,2. 0,2, 0, itu menggunakan tanda titik, tidak menggunakan tanda koma. Jadi bilangan desimal itu dipisah menggunakan tanda titik. Kemudian yang bawah ini juga gini 0,1. Jadi ini mungkin untuk anak-anak yang kemarin ikut ekskul animasi, saya rasa untuk membuat kayak gini masih terlalu mudah ya. Nah, kita bisa bikin dia seolah-olah berjalan. Jadi tidak secepat tadi, ya. Kenapa? Karena di sini ada waktunya. Artinya untuk membaca ini, ketika bendera diklik, ulangi 30 kali. Apa yang diulang? Gerak 10 langkah. Setelah bergerak 10 langkah, ganti kostum berikutnya. Setelah itu tunggu dulu 0,1 detik, baru ulangi lagi, gerak 10 langkah, kostum berikutnya, tunggu waktu 0,1 detik, dan seterusnya begitu. Setelah diulang 30 kali, baru yang bawah ini dilanjutkan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ingin menambahkan suara meong, suara kucing. Suara kucing mau saya tambahkan pada saat si kucing sampai di ujung sini dan saat dia kembali ke awal. Maka saya taruh suara. Saya kasih satu contoh dulu, mulai suara meow. Nah, suara kucing, kalau suara kucing ini saya tempatkan di sini, di dalamnya 30 kali, ketika saya play, perhatikan suaranya. Jadi dia akan bilang meong 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 terus menerus ya. Tetapi kalau ini saya taruh di bawahnya, di luarnya ulangi ya, di luarnya ulangin, maka dia jalan dulu. Nah, sampai sebelum dia mundur, dia bilang dulu meong. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati dalam menempatkannya ya. Kalau misalnya ini saya tambahin lagi, di sini saya kasih suara, maka ketika kita play, dia akan meong dulu sampai ujung, meong lagi. Nah, gitu ya. Kemudian bawah sendiri, kalau dia kembali ke tempat semula, ya dia bisa dia bisa meong lagi. Kita play lagi. Nah, gitu ya. Nah, di sini anak-anak bisa uji coba, silakan uji coba ini. Untuk awal menu gerakan, kejadian, sama kontrol itu yang
dipelajari. Nah, satu lagi kita bisa gunakan, kalau tadi ulangi sebanyak 10 kali, maka sekarang saya pinginnya kejadian satu putaran ini, satu jalan dan satu balik ini. Nah, satu jalan dan satu kembali ini itu berlaku terus menerus, maka kita adakan ulangi selamanya. Caranya bagaimana? Nah, ulangi selamanya saya taruh di dalamnya sini. Nah, ini. Di dalamnya selamanya ulangi 30 kali. Jadi ini akan terus menerus. Kalau kita play, dia akan berjalan. Mundur, maju, balik lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, kenapa ini? Sampai kapan ini berhenti? Dia akan berhenti kalau kita tekan stop. Jadi hentikan. Kalau kita tekan hentikan loh, dia akan berhenti. Nah, untuk pertemuan ini dulu pembahasan kita. Pada pertemuan berikutnya, saya akan bahas tentang sistem koordinat dan sistem gerak. Ya, sistem koordinat dan sistem gerak itu yang akan kita coba buat. Kita bahas seperti apa detailnya. Nah, di sini ya ada satu lagi yang kurang. Ini namanya spread. Spread itu letaknya di sini. Ini bisa kita ganti nama. Ini ke spread 1 kita ganti kucing. Nah, letaknya di sini ya, di bawah ini ya. Untuk detailnya, cara nambahnya mungkin besok saja di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan hari ini silahkan coba dulu membuat kucing berjalan ini dengan menempatkan blok-blok seperti ini, gitu ya. Biar anak-anak nggak lupa, silahkan lihat urutannya. 1. Oke, ini ya urutannya ya. Oke. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Berikutnya kita akan berlatih membuat sebuah program lagi dengan lebih ke arah sistem koordinatnya seperti apa. Baru di pertemuan berikutnya lagi kita akan buat sebuah program yang nanti itu akan menjadi sebagai tugas akhir bagi anak-anak. Saya rasa itu pertemuan kita kali ini. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.